Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah evaluasi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan mengenai materi evaluasi kemampuan membaca dan menulis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Hilma Karenina Sandi. Yang kedua, Sri Wahyuningsih. Yang ketiga, Eti Rizky Maimunah. Yang keempat, Risandi Sunu Prasetyo. Kami akan mempresentasikan mengenai alat evaluasi membaca dan menulis yang terdiri dari alat evaluasi membaca dan alat evaluasi menulis, serta teknik evaluasi membaca menulis. Yang pertama adalah alat evaluasi membaca. Alat evaluasi membaca terdiri dari 3. Yang pertama, tes membaca permulaan. Yang kedua, tes pemahaman kalimat. Dan yang ketiga, tes pemahaman wacana. Dalam tes pemahaman wacana masih terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, tes pilihan ganda biasa. Dan yang kedua, tes rumpang. Tes membaca permulaan. Membaca permulaan dalam pengertian ini adalah membaca permulaan dalam teori keterampilan. Maksudnya menekankan pada proses aktivitas membaca. Adapun langkah-langkah dari membaca permulaan. Yang pertama, mengenal unsur kalimat. Yang kedua, mengenal unsur kata. Yang ketiga, mengenal unsur huruf. Yang keempat, merangkai huruf menjadi suku kata. Dan yang terakhir, merangkai suku kata menjadi kata. Selanjutnya adalah tes pemahaman kalimat. Tes pemahaman kalimat digunakan untuk siswa yang belum membaca secara lancar. Ada 2 teknik yang terdapat dalam tes pemahaman kalimat, yaitu dengan memberikan gambar atau menyajikan kata, frase, dan pilihan jawaban. Dalam tes ini biasanya diukur kemampuan siswa dalam menguasai kosakata dan tata bahasa. Selanjutnya adalah tes pemahaman wacana. Tes pemahaman wacana merupakan tes kemampuan membaca yang integratif atau terpadu. Dalam tes ini, banyak kemampuan yang bisa diukur seperti struktur, kosakata, pemahaman isi bacaan, gagasan, gaya penulisan bacaan, dan paragraf. Ada 2 bentuk tes pemahaman wacana. Yang pertama, tes pilihan ganda biasa. Tes pilihan ganda harus diperhatikan panjangnya wacana yang digunakan. Biasanya 35-75 untuk wacana pendek dan 100-300 kata untuk wacana panjang. Yang kedua, tes rumpang. Tes ini merupakan tes yang di dalamnya terdapat kata-kata yang dirumpangkan. Siswa dapat mengisi bagian yang dihilangkan jika memahami seluruh wacana. Selanjutnya adalah alat evaluasi menulis. Alat evaluasi menulis terdiri dari 8. Yang pertama, tes dikrit. Yang kedua, tes integratif. Yang ketiga, tes komunikatif. Yang keempat, tes performansi langsung. Yang kelima, tes performansi tidak langsung. Yang keenam, tes objektif. Yang ketujuh, tes subjektif. Dan yang kedelapan, tes close. 1. Tes diskrit. Tes bahasa diskrit yaitu tes yang hanya mengukur satu aspek bahasa, contohnya seperti menulis. 2. Tes integratif. Tes integratif merupakan kemampuan untuk mengukur pemahaman bahasa yang meliputi linguistik dan ekstralinguistik. 3. Tes komunikatif. Tes komunikatif merupakan kemampuan berbahasa yang menekankan bahasa secara nyata dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Tes performansi langsung. Tes performansi langsung merupakan tes yang menuntut siswa untuk memahami dan menghasilkan wacana dalam berbagai konteks khusus baik secara tertulis maupun lisan. 5. Tes performansi tidak langsung.
Dalam tes performansi tidak langsung, siswa dituntut dapat menggunakan dan memahami bahasa dalam konteks komunikasi yang terbatas, yakni memahami atau menghasilkan bagian wacana tertentu. 6. Tes objektif. Tes ini digunakan guru untuk mengukur siswa dalam berpikir seperti hafalan, ingatan, penerapan, dan pemahaman. Tes ini dibagi menjadi 3, yakni tes objektif melengkapi, tes objektif pilihan, dan tes objektif menjodohkan. 7. Tes subjektif. Tes subjektif adalah suatu bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk uraian dengan bahasa siswa sendiri. Dalam tes subjektif, siswa relatif bebas untuk mendekati masalahnya, menentukan informasi faktual yang digunakannya, mengorganisasikan jawaban, dan seberapa besar tekanan yang diberikan pada setiap aspek jawabannya. 8. Tes close. Tes close bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan kemampuan pragmatik, yaitu kemampuan memahami wacana atas dasar penggunaan kemampuan linguistik dan ekstralinguistik. Teknik evaluasi membaca. Teknik evaluasi membaca yang pertama yaitu membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari cerita yang dibaca. Yang keempat, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyimpulkan bahan bacaan. Yang kelima, menentukan kata sulit, umum, dan khusus, homonim, homofon, hiponim, sinonim, dan antonim. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian tertentu dari bacaan yang sengaja dihilangkan atau teknik klose. Yang ketujuh, menyusun kembali rangkaian informasi yang kurang tepat dari suatu bacaan dalam bahasa target. Teknik evaluasi menulis. Teknik evaluasi menulis yang pertama yaitu menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang diperdengarkan, diperlihatkan, dan bicara. Yang kedua, menyampaikan kembali secara tertulis suatu cerita, dialog, peristiwa yang didengar atau dibaca. Yang ketiga, menuliskan cerita berdasarkan gambar atau rangkaian gambar. Yang keempat, melaporkan pengalaman, peristiwa, pekerjaan, atau perjalanan secara tulis. Yang kelima, menjawab pertanyaan sederhana atau kompleks secara tulis. Yang keenam, membuat karangan berdasarkan tema tertentu. Yang ketujuh, menggunakan ejaan dan tanda baca secara tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.